Baik. Amin. Dan yang ini luar biasa, S2-nya di Turki. Amin. Terus selanjutnya dari Rizky. Rizky mimpinya bisa mendaki puncak Gunung Semeru. Terus ya dari teman kita Ratri, mimpinya menghilangkan rasa malas. Sehat. Amin. Terus yang kedua, naik gunung bawa naik gunung bawa tas sendiri. Amin. Yang punya mimpi juga jangan malu, gak apa-apa, ini memang saya, saya mau pengen ini, harus tutup, harus nggak malu, harus berani. Ya, selanjutnya dari sahabat kita Zuma, mimpinya ingin melanjutkan studi ke Australia. Habis itu bisa servis laptop ikan gigi. Oke. Terus Ari mimpinya naik haji bersama orang tua dan keluarga dengan uang sendiri. Sangat biasa sekali, amin. Dan menjadi green engineering. Dan terus dari sahabat saya Ika mimpinya ingin menjadi Mama Presudip tahun 2012. Dan selanjutnya lulus tepat waktu dengan IPK 3,82. Terus dari sahabat saya selanjutnya Ika, IP semester lebih dari 3,5 tanpa SP. Terus lulusnya 2 tahun 8 bulan. Selanjutnya naik haji bersama orang tua. Nela, ya dari Nela. Dari sahabat kita Nela, mimpi yang pertama lulus tepat waktu kurang dari 3 tahun. IPK terakhir minimal IPK terakhir tanggal kumulal. Terus selanjutnya dari sahabat saya Hida, lulus dengan IPK 3,5. Membuka usaha, membangun masjid, naik haji bersama orang tua. Dan yang terakhir dari sahabat saya Dwi, punya usaha dengan 1.000 pekerja. Mempunyai mobil Mazda RX 8. Jadi mimpi kita bahwa suatu saat kita pasti akan bisa meraihnya. Ya dari saya mungkin sekian, semoga Sebelumnya ini dari panjang tiga mau tambah. Iya. Sambil dipikirkan, sambil presentasi. Dari sekian banyak teman-teman tadi itu pada punya mimpi. Anda sebagai leader, anggap saja ini negara. Anda presidennya. Dalam negara ini kita punya rakyat-rakyat yang punya cita-cita dan mimpi. Bagaimana Bapak Presiden? Apa yang akan Anda lakukan? Mana yang Anda prioritaskan untuk Anda wujudkan terlebih dahulu? Bagaimana Anda menentukan parameternya apa? Pertimbangannya apa? Cita-cita Anda apa? Ingin Anda apa? Untuk kebaikan negara ini dan rakyat ini. Untuk kalau dari overall semuanya lebih ke akademisnya, artinya lulus tepat waktu dan IPK kumlot. Ini artinya berarti kita harus membangun sebuah sistem belajar yang saya kira itu harus menjadi lebih baik daripada hari ini untuk kedepannya gitu. Ada yang mimpi ke Turki, ada yang mimpi ke Australia. Jadi intensitas belajar kita mungkin dari hari sekarang ditambah dan
tak lupa juga salah satu kunci sukses bagi saya adalah doa dari kedua orang tua. Itu dia yang sangat saya pegang sampai sekarang, dan mungkin yang paling saya berpengaruh bagi saya adalah doa dari ibu saya gitu. Dan jangan sampai lupakan itu bahwa kita nggak akan sukses tanpa doa mereka gitu, karena Allah pun tidak akan hidup kalau orang tua kita tidak hidup gitu. Jadi untuk yang bukan akademis kayak naik haji bersama orang tua itu kan, kalau akademis ibaratnya kita udah sukses, nanti bisa kita realisasikan bersama orang tua gitu. Punya usaha juga udah punya duit banyak, naik haji sama orang tua, beli mobil RX 8 gitu. Terus apa ya? Sekarang, wahai rakyat, setujukah Anda dengan pemikiran presiden Anda? Ditambahkan. Gimana? Bagaimana? Menurut Anda presiden Anda yang sudah Anda pilih ini? Menteri. Cukup representatif? Kalau dibilang kurang sedikit lah, kurangnya sedikit. Kalau dari segi ada seorang rakyat yang memiliki suatu usaha, seharusnya bukan hanya dilepas biarkan gitu, tapi harus ada modalnya dulu. Paling enggak pemerintah membantu modal berapa, 1.000 atau 2.000 rupiah kalau apa, yang penting itu buat motivasi. Bagaimana Bapak Presiden? Ya, setuju. Sekarang setelah Anda menyadari kekurangan Anda, apa yang Anda akan lakukan? Tentunya saya akan memfasilitasi, misalkan ada yang menjadi pengusaha, ada yang menjadi trainer, ada yang apa tadi? Ada yang mau naik gunung, tentu saja kalau untuk usaha kita fasilitasi dengan peminjaman modal. Terus untuk trainer mungkin kita lebih ke apa ya, seleksi untuk pengkaderan, dan nantinya dimasukkan ke lembaga-lembaga motivation training gitu. Dan untuk mahasiswa pecinta alam, kita akan membuka sebuah lembaga yang di situ adalah kumpulan orang-orang mahasiswa pecinta alam, yang dimana komunitasnya adalah orang-orang pecinta naik gunung, sehingga kita bisa bertukar ilmu dan naik gunung bersama gitu. Bagaimana yang dari pecinta alam? Setuju? Setuju? Pecinta alam itu bukan hanya naik gunung. Iya. Naik gunung doang. Kalau pecinta alam cuma naik gunung, apa kontribusi kita terhadap alam? Asik. Ajar boleh. Bagaimana Bapak Presiden? Mungkin agak salah ya, benar sekali ke sahabat saya. Pecinta alam ini bukan hanya terbatas pada kita naik gunung ya, karena lingkungan sekitarnya itu juga jauh lebih penting gitu. Artinya kita juga harus merawat air, merawat tumbuhan gitu. Kalau jawaban secara retoris, memang semuanya itu penting dan berguna bagi kehidupan gitu. Dan mohon maaf, bukan bermaksud hanya gunung saja, tapi saya rela untuk semua pecinta alam. Konteksnya untuk peduli lingkungan gitu. Itu salah satu caranya Asik. mendukung kegiatan lingkungan itu apa? Salah satunya dengan yaitu tadi membuka beberapa awal gerakan yang di situ adalah orang-orang yang isinya adalah orang-orang yang pro dengan kecintaan terhadap lingkungan gitu. Contoh real kegiatannya. Misalkan aja kayak penanaman mangrove dan penanaman hutan dulu yang dulu kayak gitu. Hutan Dan, dulu. saya kira itu jauh lebih bisa kita lakukan sekarang gitu, dan itu mungkin sebuah langkah konkret yang mungkin bisa kita lakukan sekarang gitu. Oh, aku ini loh nyobain. Belum pernah kan kamu? Ya kita membentuk dari Belum pernah. jajaran pemerintahan, kita membentuk sebuah badan yang menaungi itu semua gitu. Dan dari masalah dana dan dari masalah apapun ya kita yang supply, tergantung nanti orang-orang ini yang mengeksekusinya gitu. Saya tambahkan ya, untuk ide tadi. Jadi dalam mata kuliah saya itu Asik. alhamdulillah, my dosen electrical engineering itu menceritakan bahwasanya saat ini ada namanya proyek dunia namanya CDM, Clean Development Management. Jadi untuk teman-teman, ayo bareng-bareng kita sama-sama, terutama Indonesia, kita paling besar banget punya peluang untuk bisa dapetin CDM ini. Jadi Clean Development Management ini adalah satu proyek dunia di mana negara-negara yang punya dosa paling besar terhadap kontribusi polusi di dunia ini, itu mereka mencoba untuk
sekian hektar misalnya. Dari menanam pohon itu bisa dihitung, nanti bisa mengurangi polusi itu berapa persen. Nanti ada perhitungannya, perhitungan emisi dihitung. Nah nanti itu bisa diklaim ke dunia, kita bisa dapat uang. Jadi per sekian emisi bisa saving, menyelamatkan sekian emisi itu sekian dolar. Jadi tugas Anda Bapak Presiden adalah bagaimana nanti Anda membantu rakyat Anda untuk bisa merealisasikan hal ini, dan ini bisa menjadikan double benefit. Jadi pertama kita bisa menyelamatkan lingkungan, menjadi rahmatan lil alamin, dan juga yang kedua adalah kita bisa mendapatkan keuntungan secara material, sehingga bisa bantu ikan yang tadi mau perlu dana buat untuk penanaman kembali ataupun untuk usaha untuk meningkatkan ekonomi bisa. Bagaimana pendapat Anda? Mungkin saya langsung akan untuk Kementerian Lingkungan Hidup. Dada. Dari situ nanti kan jelas proker-prokernya itu lebih ke arah lingkungan dan untuk bumi gitu. Dari mulai tanam pohon atau pohon mangrove dan sebagainya itu bisa dimulai dari situ dulu gitu. Artinya dananya, pohonnya mungkin bisa disediakan dari Kementerian Lingkungan Hidup. Dan apabila itu sudah tersedia, baru kita serahkan kepada masyarakat yang akan mengeksekusinya gitu. Bagaimana, setujukah rakyat dari Monggo? Memang ada menteri lingkungan hidup, tapi nyatanya mereka melakukan proker, tapi proker tersebut dilanggar oleh orang-orangnya sendiri untuk kepentingan pemerintah itu sendiri. Nah itu dia, makanya kita harus mempunyai sebuah kesadaran yang multi arah. Artinya pemerintah sadar, rakyat Indonesia sadar, semuanya sadar, dan kita bangun Indonesia untuk lebih hijau lagi gitu. Tapi dari setiap tahun Indonesia merdeka, kesadaran itu belum ada. Lalu bagaimana untuk menyadarkan warga dari atas, dari pasan atas sampai bawah agar sadar semuanya membangun untuk Indonesia lebih baik? Oke, untuk membangun kesadaran, saya kira bukan hal yang mudah ya. Memang gini, saya hanya bisa saja psikologis kita arahkan ketika kita membayangkan sebuah kondisi yang dimana alam itu sudah tidak bersahabat lagi dengan kita gitu. Artinya misalkan psikis kita diarahkan, bayangkan aja ketika Semarang ini lagi kekeringan, bayangkan aja Semarang ini lagi banjir. Nah ketika kita ngebayangin ke situ, otomatis itu ada sebuah motivasi ke diri kita gitu untuk menanam pohon, untuk tidak membuang sampah pada sembarangan gitu. Ya mungkin itu sih psikis kita diarahkan untuk menuju ke yang lebih baik gitu. Maka gini, untuk mensyukuri keadaan sesuatu itu, maka bayangkanlah sebaliknya gitu. Ketika kita sudah enak di sini, maka bayangkanlah sebaliknya ketika kita minum nggak ada air, makan nggak ada nasi, maka ketika kita ada nasi, ada air, maka kita pasti akan menghematnya. Kayak gitu. Oke, thank you very much. Leaders, saya ingin isi sedikit. Jadi, tadi sangat menarik. Bagaimana kenyataannya dari zaman Indonesia merdeka sampai sekarang? Betul itu tadi. Kenapa? Tapi disinilah saya ingin memberikan ada pengalaman yang saya alami kemarin di Jepang. Takusan warui tupuro arimasu. Jadi di Jepang itu banyak sekali orang yang nggak baik banyak. Saya waktu di Jepang ya, itu sering banyak lampu merah bablas, polisinya senyum. Di mana Jepang terjadi itu. Terus habis itu ada apa? Masih banyak hal yang lain. Nyebrang gitu, nggak mesti di zebra cross. Polisinya tuh, gitu. Ada itu kelihatan gitu. Tapi kalau misalnya ada high speed atau apa, nanti polisinya itu tetepnya. Kalau misalnya mau nilang, itu polisinya santun banget. Atau masing-masing, permisi gitu. Tahukah anda sudah melanggar gitu? Bawa SIM, dia bawa. Oh ya nggak apa-apa. Dilihat dulu. Oh punya. Kenyataannya jadi kalau tiap polisi Jepang tuh punya kayak semacam PDA atau apa. Jadi dia bisa cek online. Oh orangnya ternyata punya SIM kayak gitu. Terus habis itu oke, karena anda baru pelanggaran satu kali nggak apa-apa. Tapi besok jangan lagi ya kayak gitu. Tapi dan semuanya itu ada sistemnya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Tapi kenapa kita kalau lihat Jepang itu kok bagus banget ya? Kok ini rapi banget ya? Kok ya bisa rapi bagus gitu? Ada orangnya tuh juga mirip Indonesia sebenarnya. Banyak yang nggak nurut, banyak yang macam-macam lah gitu ya. Benar-benar warung Tokoro itu banyak mirip lah sama Indonesia. Tapi apa yang membuat negara itu menjadi bagus?
itu oke, polisinya nggak perlu marah-marah, nggak perlu keras-keras, tapi mereka di charge. Jadi dari banknya, dari accountnya itu udah langsung dipotong atau dan sebagainya. Kalau memang perlu dijemput sama polisi dari sini masuk penjara ya. Jadi di Jepang nggak, saya pulang dari Jepang tuh luar biasa kagetnya ya. Ini alhamdulillah saya bisa suara seperti ini. Waktu pulang dari Jepang tuh gini dari Indonesia. Ini orang pada nggak sopan. Sebenarnya kalau di Jepang sana itu intonasi suaranya namanya itu dia memang ada kesantunan tersendiri. Itu semacam ada filosofinya, dan Jepang itu seperti keluarga raksasa. Jadi karena saya dulu saya waktu kemarin di Jepang itu saya itu dianggap sebagai Nihonjin itu apa? Jadi saya tuh kalau di Jepang tuh saking bangganya sama Indonesia, oh saya tuh pede banget pakai jaket Indonesia, kan jaket sepak bola jaket Indonesia, bawa pakai Indonesia tuh bawa depan ini tempel Garuda gede, I'm Indonesia. Begitu saya bilang I'm Indonesia, dari mulai di pesawat gak ada yang percaya. Nihonjin desu ka? Nihonjin desu. Jadi mereka tuh gak percaya. Saya bilang saya Indonesia, mereka gak percaya. Kamu itu orang Jepang. Saya gitu. Jadi nasib saya di waktu di Jepang tuh saya dianggap Jepang. Sehingga saya mengalami, oh gitu ya rasanya jadi orang Jepang. Jadi kalau jadi orang Jepang tuh berat bener. Jadi orang Jepang jalan ke sini ketemu kakek-kakek nenek-nenek diatur. Oji-san, oba-san, kakek-kakek nenek-nenek gak boleh gini, bahasanya harus gini. Padahal gak kenal itu di mana aja kayak gitu. Jadi itu di Jepang. Jadi bagaimana Indonesia sebenarnya kalau menurut saya itu jauh lebih baik dari itu. Sekarang ada tugas anda semua, kita semua, leaders, kita semua sebagai leaders untuk Indonesia di masa depan. Bagaimana kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari lingkungan terdekat kita, dan kita harus sudah mulai memikirkan Indonesia untuk masa depan secara besar. Bahwasanya kita harus punya sistem. Kita sudah cukup mudah untuk bisa belajar dari seluruh negara. Kita ambil yang baik. Contoh Korea. Kebetulan karena saya alhamdulillah cukup dekat dengan murid-murid saya Korea. Jadi murid-murid saya Korea itu cerita dia kalau di sekolahnya itu mulai jam 6 pagi. Itu artinya apa? Pada saat orang Jepang baru bangun. Jadi gini, Seoul dan Tokyo itu jamnya sama, persis sama. Pada saat orang Jepang bangun jam 6 pagi, anak Korea itu sudah mulai taekwondo. Itu jam 6 pagi, udah mulai taekwondo, terus habis itu sekolah. Berarti apa? Kita belajar dari Korea untuk bisa dia bersaing dengan Jepang. Dia berusaha melebihi Jepang dalam hal apa? Dalam hal waktu, dalam hal perjuangannya. Orang Jepang baru bangun jam 6, orang Korea sudah taekwondo, sudah melakukan aktivitas, anak-anak sudah sekolah di Jepang, apa di Korea. Jadi seperti itu. Jadi kita juga teman-teman leaders, ayo coba mulai dari sekarang kita pikirkan apa yang sistem yang kita bisa buat, yang kita bisa lakukan sekarang. Seperti itu tadi, ada yang kepengen jadi cum laude. Gimana caranya buat sistem, Pak? Jadi bagaimana caranya dibuat? Misalnya ada kontrol, perlu ada sistem, perlu ada kontrol, perlu ada parameter. Sukses itu makanya tadi saya buat ada parameter. Harus ada penilaian, harus ada value. Kita tuh engineering, kimia tuh engineering juga, engineer. You are engineer. Jadi orang kalau engineer itu harusnya cara berpikirnya sudah ada perhitungannya, value-nya, parameternya, pencapaiannya. Itu semuanya harus kita pikirkan sebagai engineer. Inilah kelebihan kita sebagai engineer untuk memikirkan Indonesia ke depan. Seperti itu, oke? Nah, setuju kan? Thank you very much. Dan sekarang waktunya grup A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya wakili teman-teman saya untuk membacakan aktivitas mereka, dan sama seperti grup sebelumnya, tolong diaminkan dengan penuh ikhlas. Semoga suatu saat nanti ketokakan terwujud. Yang pertama adalah mimpi teman kita, Iya. Yang pertama adalah lulus dari Garuda Tekim. Kemudian lanjut S1 Tekim. Ya, dari pertama lulus dari D3 Tekim dengan IPK 3,6.
Lanjut